Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Mungkin pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk melihat terkait dengan perkembangan tren teknologi terkini. Cuma di sisi lain, sebelum itu, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muttaqin, dengan riwayat studi mungkin dari jenjang D3, jadi ditempuh di Universitas Syekh Kuala di program studi instrumentasi dan komputasi. Jadi berbicara dengan alat-alat medis komputasi. Berikutnya melanjutkan studi sarjana di teknik informatika, jadi masih di seputaran kota Banda Aceh. Berikutnya melanjutkan studi jenjang magister di Jogja, di kampus Universitas Gadjah Mada. Jadi di prodi ilmu komputer. Oke, baik. Untuk hari ini kita akan coba melihat terkait dengan perkembangan dari sisi tren teknologi terkini. Mungkin seperti yang kita ketahui, ada beberapa, kurang lebih mungkin kita akan mengulas dan mengupas sekitaran mungkin 8 tren, yang salah satunya mungkin yang terkini untuk saat ini itu di bagian AI, atau mungkin bahasa lain kecerdasan buatan, atau mungkin bahasa Inggrisnya artificial intelligence. Cuma di sisi lain, dari artificial intelligence ini merupakan perkembangan kecerdasan buatan yang kaitan, ini pengembangan terkait dengan algoritma, arahnya ke jaringan syaraf tiruan juga. Jadi berbicara bagaimana pola pikir si manusianya. Jadi akan dibuat berupa kecerdasan. Jadi nantinya akan disematkan di beberapa perangkat. Itu kaitan dengan artificial intelligence, yang nantinya ini bisa mengambil keputusan dan juga bisa mengkalkulasi setiap ada instruksi. Jadi bisa dihasilkan suatu keputusan yang memang layaknya seperti manusia pada intinya. Oke, berikutnya terkait dengan kaitan dengan Internet of Things, atau disingkat dengan IoT. Cuma di sisi lain, untuk IoT ini merujuk pada jaringan. Jadi kalau misalnya kita dimanapun ada jaringan internet, itu bisa kita memanfaatkan untuk yang dikatakan dengan Internet of Things ini. Jadi di sisi lain, ini terhubung ke seperti sensor, jadi di kamera. Jadi berikutnya juga perangkat rumah tangga lainnya. Jadi bisa kita kontrol jarak jauh. Yang penting ada koneksi internet. Jadi bisa mungkin menghidupkan lampu kamar. Jadi dari jarak jauh tanpa kita ada di lokasi tersebut. Jadi karena ada perantara dari internet tadi. Oke, baik. Berikutnya kaitan dengan cloud computing. Di mana cloud computing ini memungkinkan. Jadi kita bisa mengakses dan menyimpan data serta aplikasi ini melalui internet. Kalau sekarang hampir keseluruhan menyimpannya ke cloud. Sama seperti kondisi email. Jadi kita punya email, itu sebenarnya sudah kategori cloud computing. Jadi disimpan, cuma di sisi lain, pada saat pun kita mau mengatakan bahwa mungkin ada yang bertanya terkait dengan di mana posisi email Anda disimpan. Atau Anda punya email, mungkin seperti Gmail, Yahoo, dan lain sebagainya. Pada saat ditanyakan posisi disimpannya di mana, itu mungkin kita agak sedikit bingung. Kenapa demikian? Karena kita nggak tahu lokasi dari server tersebut. Jadi bisa jadi mungkin disimpan di Jakarta, mungkin dan lain sebagainya, di beberapa server induknya. Oke, secara keseluruhan ini membuka jalan. Jadi bagi penyimpanan data yang aman, serta pengelolaan data yang efisien, serta mengurangi juga terkait dengan biaya infrastruktur. Kenapa demikian? Kalau misalnya penyimpanan secara biasa, manual, jadi kita harus menyediakan beberapa perangkat terkait untuk penyimpanan seperti hard disk. Kalau misalnya kaitan dengan cloud, kita hanya membutuhkan biaya perawatannya saja. Cuma di sisi lain,
beberapa mungkin perusahaan-perusahaan menyewa. Jadi ada tempat, jadi kita bisa menggunakan hal tersebut. Oke, kaitan yang keempat ini terkait dengan blockchain. Jadi blockchain mungkin yang sekarang cenderung dibicarakan, di mana teknologi ini mengacu pada jaringan yang terdistribusi yang aman dan dapat diverifikasi, yang digunakan untuk mengirim dan menerima transaksi digital, di mana teknologi ini digunakan dalam cryptocurrency dan juga dapat digunakan untuk menjaga keamanan serta keaslian dari data. Oke, itu kaitan dengan blockchain. Berikutnya kita melihat terkait dengan tren yang kelima, yaitu berbicara tentang virtual. Atau mungkin bahasa lain ada disandingkan dengan augmented reality. Atau ada juga yang mengistilahkan VR dan R. Jadi VR, R, ER. Virtual reality dan augmented reality. Ini menggabungkan dunia fisik seperti yang kita ketahui dan digital dengan membuat pengguna ini dapat berinteraksi dengan dunia digital ini melalui tampilan 3 dimensi. Jadi dibantu nanti beberapa alat seperti mungkin kacamata yang kita gunakan, kita pakai. Berikutnya nanti akan kita melihat secara visual. Jadi dunia lain, jadi perpaduan. Jadi antara nanti bisa kita berinteraksi. Jadi antara dunia fisik dengan dunia digital. Jadi tampilannya berupa 3 dimensi yang realistis tentunya. Dan teknologi ini dapat digunakan dalam berbagai aplikasi. Ini termasuk dari sisi pendidikan sudah mulai mendominasi. Berikutnya dari sisi hiburan juga ada bioskop yang dikatakan 3 dimensi. Dan dari sisi bisnis juga hampir menjamur. Oke, berikutnya kita melihat tren yang keenam, yaitu yang disebut dengan teknologi jaringan seluler 5G. Jadi yang ini mengedepankan terkait dengan telah diperkenalkan untuk memberikan ini kaitan dengan kecepatan akses. Jadi aksesnya cepat. Berikutnya serta koneksi yang lebih bisa diandalkan. Jadi tanpa adanya mungkin sinyal terputus. Jadi ini diprediksi cepat dan andal. Cuma di sisi lain ini memungkinkan untuk pengembangan teknologi baru. Jadi nantinya seperti mobil otonom jadinya. Dikaitkan juga dengan IoT, Internet of Things, dan Artificial Intelligence, serta Virtual Reality. Oke, baik. Berikutnya kita akan melihat terkait dengan tren yang ketujuh, itu berbicara tentang robotika. Robotika dasarnya itu hampir mengadopsi jadi perilaku dari si manusianya. Jadi dibuat semacam ada robot, jadi yang perlakuannya hampir sama seperti yang bisa dilakukan oleh manusia. Mungkin bisa menangis, dia mungkin pada saat kita bercerita hal-hal yang sedih, dia akan menangis. Berikutnya hal-hal yang ceria, mungkin dia akan ketawa. Kondisinya sama, berarti mimik wajah mungkin pada saat kita tanyakan segala sesuatu, mungkin dia akan menjawab dengan hal yang serupa. Jadi mungkin beberapa sudah dikembangkan kaitan dengan robotika. Dan ini pengembangan robotika ini telah membuka pintu. Jadi untuk mengotomatisasi jadi proses produksi dan memungkinkan pengguna robot di lingkungan yang lebih berbahaya. Mungkin beberapa seperti di pabrik itu kalau misalnya manusia turun langsung, itu mungkin dari sisi safety-nya agak sedikit rawan. Jadi di sana bisa robot yang turun ke sana. Jadi dikontrol jarak jauh. Jadi itu memungkinkan dari teknologi robotika ini. Serta dalam sisi pengobatan dan perawatan, ini kaitan dengan kesehatan pun sudah ada pelayanan yang disediakan oleh robot. Oke, berikutnya yang terakhir kita lihat tren kaitan dengan quantum computing. Jadi di sisi lain quantum computing ini merupakan teknologi yang menggunakan prinsip-prinsip mekanik
Jadi mekanik di mana ini bisa melakukan komputasi. Jadi dia bisa melakukan komputasi serta jauh lebih cepat dan efisien. Ini daripada komputer konvensional biasa. Jadi di sisi quantum computing ini lebih cepat. Dan ini dapat menghasilkan terobosan dalam berbagai bidang tentunya. Ini termasuk ilmu pengetahuan maupun teknologi. Oke, baik. Mungkin itu kaitan dengan beberapa tren dari 8 tren teknologi terkini. Mungkin demikian materi untuk kali ini. Kita berjumpa di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.